proses pengamatan dan penaksiran suatu permintaan produk barang atau jasa di pasaran. Penaksiran permintaan itu sendiri adalah suatu proses menemukan nilai-nilai koefisien dari fungsi permintaan suatu produk, di mana fungsi permintaan itu sendiri terdiri dari variabel-variabel harga, iklan, pendapatan konsumen, tren, dan variabel-variabel lainnya yang mempengaruhi tingkat permintaan suatu produk. Tujuan utama penaksiran permintaan adalah untuk mengetahui apakah penentuan harga produk yang telah ditentukan oleh perusahaan telah sesuai dengan kemampuan individu atau masyarakat. Berbeda dengan peramalan permintaan, di mana peramalan permintaan adalah perkiraan nilai-nilai suatu produk di masa yang akan datang. Pada dasarnya terdapat dua metode untuk mengestimasikan koefisien pemerintahan, yang mana itu ada dua, yaitu satu metode langsung dan yang kedua itu metode tidak langsung. Metode langsung itu metode yang melibatkan konsumen, misalnya melalui wawancara, survei, pasar simulasi, dan eksperimen pasar terkendali. Yang kedua, metode tidak langsung. Sedangkan metode tidak langsung dilakukan berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dan kemudian dilakukan upaya-upaya untuk menemukan hubungan-hubungan statistik antara variabel dependen dengan variabel independen. Teknik korelasi sederhana dan analisa regresi merupakan metode yang sering digunakan untuk menemukan hubungan-hubungan tersebut. Pasca analisis regresi itu, analisis regresi adalah suatu teknik statistik yang biasanya digunakan untuk menemukan ketergantungan variabel dengan satu variabel atau lebih variabel. Biasanya teknik ini digunakan untuk mencari nilai koefisien tersebut, menunjukkan pengaruh variabel yang dapat menentukan permintaan sebuah produk. Nah, dalam analisis regresi ini tuh dapat menggunakan dua data, yaitu ini data runtut waktu atau time series, dan yang kedua yaitu data ini, yaitu data seksi silang atau cross section. Dan ada pula rumus dari analisis regresi ini, yaitu Y sama dengan A plus BX, di mana Y itu adalah variabel terikat, X itu variabel bebas, A itu konstanta, dan B itu koefisien arah garis depan. Nah, untuk mencari nilai A dan B juga dapat menggunakan rumus B itu B sama dengan N sigma X Y dikurang sigma X sigma Y per N sigma X kuadrat dikurang buka kurung sigma X tutup kurung kuadrat, atau bisa dilihat rumusnya di sini itu untuk mencari B. Lalu untuk mencari nilai A itu bisa digunakan rumus A sama dengan Y min BX. Lalu untuk mencari nilai Y itu bisa menggunakan rumus sigma Y per N. Untuk mencari nilai X bisa juga menggunakan rumus sigma X per N. Nah teman-teman, sekarang kalian sudah tahu rumus apa aja yang digunakan untuk menghitung analisis regresi. Tapi pasti kalian pada bingung kan bagaimana cara penerapannya? Yuk, kita lihat contoh berikut ini. Diketahui harga dan produk yang dijual selama beberapa tahun terakhir itu seperti berikut ini. Nah, ini ada tahunnya dari tahun 2013 hingga tahun 2020, dan diketahui juga ada harganya yang bervariasi dari tahun 2013 ada 9.000 hingga tahun 2020 ada 2.000. Kemudian diketahui juga ada jumlahnya yang juga bervariasi, ada dari 2013 itu 160 hingga tahun 2020 itu ada 970. Nah, nanti setelah itu apa yang harus kita lakukan? Pertama kita harus mencari kolom XY-nya. X-nya itu apa sih? Y-nya itu apa sih? Untuk X-nya itu adalah harga. Jadi harganya bisa kita kasih dalam kurung X untuk biar lebih enak ngitungnya. Kemudian untuk jumlahnya kita kasih huruf Y.
Nah, di mana nanti kita cari kolom XY-nya dengan cara mengkalikan harga dikali jumlah. Contohnya tahun 2013 itu ada 9.000 dikali 160, totalnya ada 1.440 juta. Nah, nanti setelah itu semuanya sama dikalikan hingga tahun 2020. Nah, setelah XY sudah kita ketahui nilainya, kemudian kita mencari nilai X kuadratnya. Bagaimana mencarinya? X kuadrat itu kan harga. Jadi nanti harganya itu dikalikan. Dikalikan. Jadi 2013 itu 9.000, maka 9.000 kali 9.000 sama dengan 81 juta. Nah, nanti seterusnya sampai tahun 2020. Nah, setelah kita sudah mengetahui nilai XY, nilai X kuadrat, setelah itu kita mencari nilai Y kuadrat. Y kuadrat itu berarti jumlahnya. Nah, nanti jumlahnya bisa dihitung dengan cara contohnya di tahun 2013 itu ada 160. Jadi nanti 160 kali 160 sama dengan 25.600. Jadi Y kuadrat untuk tahun 2013 itu ada 25.600. Seterusnya hingga 2020. Sehingga diketahui masing-masing jumlah dari kolom-kolom tersebut. Untuk kolom harga jumlahnya itu ada 44.000, Y atau jumlah kuantitinya itu ada 5.155, kemudian ada jumlah XY-nya itu ada 23.500.000, kemudian jumlah X kuadrat itu totalnya ada 284 juta, kemudian ada jumlah Y kuadrat yang totalnya itu ada 3.910.825. Nah, setelah angka-angka itu kita dapatkan, tujuan dari mendapatkan angka itu adalah agar kita dapat menghitung nilai A dan nilai B-nya. Nah, setelah angka-angkanya sudah kita dapatkan, yuk lanjut kita ke langkah kedua, yaitu menghitung B-nya. Berapa sih B yang kita dapatkan? Untuk menghitung nilai B, jadi kalian bisa dengan memasukkan rumus seperti ini. Yang tadi sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya. Rumusnya seperti ini, kemudian nanti teman-teman tinggal masukin aja angka-angka yang tadi sudah kita cari sesuai dengan rumusnya, yaitu ada N-nya berapa, terus sigma XY itu jumlah XY-nya berapa, kemudian ada jumlah X-nya berapa, jumlah Y-nya berapa, terus jumlah X kuadratnya berapa. Nah, itu nanti teman-teman tinggal masukin angka-angkanya seperti berikut ini, sehingga diketahui nilai B-nya itu yang sudah didapatkan adalah minus 0,116. Nah, setelah nilai B-nya sudah kita ketahui, selanjutnya kita menghitung nilai A. Namun sebelum menghitung nilai A, kita harus mencari dulu nilai X bar dan Y barnya dulu, karena nilai X bar dan Y bar itu akan kita gunakan untuk menghitung A. Untuk mencari Y bar dan X bar, sebelumnya teman-teman udah tahu kan rumusnya seperti apa. Nah, nanti ketika itu maka tinggal dimasukin aja angka-angkanya. Jadi untuk rumus Y bar kan seperti ini nih, jumlah Y dibagi dengan N. Jadi tinggal masukin jumlah Y-nya berapa, 5.155 dibagi 8, sehingga hasilnya itu ada 644,375. Nah, setelah itu kita mencari X barnya. Untuk X barnya itu ya sama rumusnya, kalian juga udah tahu, yaitu sigma X dibagi dengan N, sehingga total yang didapat untuk X barnya itu ada 5.500. Nah, setelah kalian sudah tahu berapa nilai X bar dan Y barnya, maka kalian bisa untuk mencari nilai A. Nah, untuk mencari nilai A, kalian juga sudah pada tahu kan rumusnya itu apa, yaitu Y bar dikurang dengan B kali X bar. Jadi nanti kalian tinggal masukin tuh angkanya, Y barnya berapa, B-nya berapa, dan X barnya itu berapa, sehingga total yang diketahui untuk nilai A itu sebesar 1.283. Oke teman-teman, tadi kita sudah menghitung nilai B dan nilai A-nya, sehingga dapat disimpulkan untuk fungsi permintaannya adalah seperti ini, atau juga bisa disebut seperti ini, di mana Q itu bisa kita katakan sebagai quantity dan P itu kita katakan sebagai price.
Setelah kita sudah mengetahui itu semua, langkah selanjutnya adalah mencari nilai koefisien determinasi. Jadi, apa sih koefisien determinasi itu? Jadi, koefisien determinasi itu adalah angka hasil dari proses analisis regresi untuk menunjukkan seberapa besar proporsi dari variabel bebas untuk menjelaskan variabel terikat. Untuk rumus koefisien determinasi sendiri itu kalian bisa lihat di sini ya. Ini ada rumusnya. Jadi kalau misalkan dari angka-angka yang tadi kita cari, kalian tinggal masukin nilai-nilainya ke dalam rumus ini sehingga yang kita dapat ketahui hasilnya untuk koefisien determinasinya itu adalah 0,952 atau bisa dibilang 95,2%. Jadi artinya apa nih kalau koefisien determinasinya itu 95,2? Artinya adalah jadi perubahan pada variabel independen itu sangat mempengaruhi. Jadi hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen itu kuat, yaitu berpengaruh sebesar 95,2%. Seperti itu. Jadi dapat kita simpulkan pada contoh soal yang tadi itu perubahan harga penjualan sangat mempengaruhi kuantiti penjualan sebesar 95,2%. Kemudian selanjutnya kita akan menjelaskan tentang spesifikasi model analisis. Oke, selanjutnya ada spesifikasi model analisis. Ada 3 spesifikasi model analisis. Yang pertama, model dengan satu variabel bebas dan variabel terikat. Jadi maksudnya itu ada satu variabel bebas saja, yaitu X, harga, dan variabel terikatnya yaitu Y, permintaan. Jadi kita tulis rumusnya seperti ini. Y sama dengan A plus kurang BX. Dan yang kedua itu ada model dengan 2 variabel bebas dan variabel terikat, di mana ada 2 variabel bebas yaitu X1-nya harga dan X2-nya itu pendapatan, dan variabel terikatnya Y, permintaan. Maka kita tulis rumusnya seperti ini. Dan yang ketiga ada model dengan 3 variabel bebas dan variabel terikat, di mana ada 3 variabel bebas yaitu ada X1-nya tetap harga ya, dan X2-nya itu pendapatan, dan X3-nya itu kualitas barang, variabel terikatnya Y, permintaan. Kita tulis rumusnya seperti ini. Lalu bagaimana cara mengumpulkan data-data variabelnya? Nah, di sini cara mengumpulkan data-data variabelnya yaitu ada data primer dan ada data sekunder, di mana jika kita melakukan dengan data primer bisa kita peroleh dengan cara kuesioner, wawancara, dan juga observasi. Sedangkan jika kita melakukannya dengan data sekunder bisa kita peroleh dari situs resminya BPS, Badan Pusat Statistik. Nah, untuk menetapkan bentuk dari persamaan permintaan bisa kita lakukan dengan alat bantuan statistik. Seperti contohnya itu software Excel, terus software SPSS, dan juga software IPU. Selanjutnya, biasanya masalah-masalah apa aja sih yang dilakukan dalam analisa regresi? Yang pertama yaitu kesalahan dalam spesifikasi, yang kedua kesalahan dalam pengukuran, yang ketiga hubungan persamaan simultan, yang keempat kesalahan multikoroneritas, yang kelima kesalahan heteroskedastisitas,
Yang keenam, otokorelasi atau serial korelasi. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari kami. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sedikit informasi, video ini dibuat dengan tujuan sebagai pemenuhan tugas mata kuliah ekonomi manajerial di jurusan saya, yaitu Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis dan Ilmu Sosial Universitas Pelita Bangsa. Saya dan teman-teman pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.